Shalom, selamat pagi. Sungguh senang bisa berjumpa dengan Anda sekali lagi di dalam hadirat Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan ada di sini, Tuhan bersama dengan kita. Tuhan telah menanti untuk sungguh-sungguh melawat hidup kita. Karena itu pagi hari ini, mari kita datang dengan sebuah kerinduan, sebuah kehausan, kelaparan akan Tuhan. Saya percaya Tuhan akan menjamah kita pagi hari ini. Amin. Untuk itu mari kita datang kepada Tuhan. Kita akan nyanyikan satu pujian ini. Haleluya. Haleluya. Mari angkat tanganmu. Katakan ini. Haleluya. Thank you Tuhan. Bapakku rindu menyenangkanmu. Ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Bapakku pintar, layakkan aku bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Mari datang kepada Tuhan dengan sebuah kerinduan yang besar. Katakan ini, haleluya. Bapakku rindu, amin, menyenangkanmu. Ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Oh, Bapakku pintar, layakkan aku ya Tuhan, layakkan aku bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu, diam dalam bait. Sekali lagi, oh, bertemu muka dengan muka. Betapa kami rindu ya Tuhan, mengenal di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu
Diam dalam sekali lagi bertemu muka. Amin. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu. Katakan sekali lagi dan kita akan sembah Tuhan. Haleluya. Diam dalam bait-Mu. Hiralah mata kandaramu. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan. Kami meninggikan nama-Mu Tuhan. Pagi ini dengan lapar dan haus, kami datang menyembah-Mu, meninggikan Engkau. Oh, haleluya. Hiralah mata kandaramu. Kami menyembah-Mu dengan hati yang tulus dan mengasihi-Mu. Kami datang kepada-Mu Tuhan. Bawa hati kami menyembah-Mu. Oh, betapa disenangi tempat kediaman-Mu Tuhan. Hatiku hancur karena merindukan pelataran-Mu. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Oh, hiralah mata kandaramu. Lihat kasih-Nya yang baru setiap pagi, menguatkan hatimu, menguatkan imanmu dan pengharapanmu, karena setianya bagi kita. Oh, 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 oh. Haleluya, 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 haleluya. Rapataka rine famburudu hirala mayasibo. Hallelujah. Thank you Lord, thank you Lord. Terima kasih Tuhan, sebab di dalam-Mu ku melihat pengharapan baru. Di dalam Tuhan, kekuatan hidup kami diperbaharui. Hanya di dalam-Mu kami boleh melihat kasih setia-Mu yang tak pernah berkesudahan. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Mari boleh gak semua angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan ada di sini. Tuhan ada di rumahmu. Dia menguatkan hatimu pagi ini. Haleluya. Sungguh Engkau yang termulia, lebih dari segalanya di hidup kami ya Tuhan. Thank you Tuhan. Kami kagum akan Engkau pagi ini. Haleluya. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Yes Lord. Keindahan-Mu
memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Katakan ini. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Sekali lagi katakan, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Katakan dengan kekagumanmu, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia. Tuhan, ini yang tidak boleh berubah di hati kami. Kekaguman kami akan Tuhan. Kekaguman kami akan Engkau, akan kasih-Mu di hidup kami. Ini yang tidak boleh berubah di hidup kami. Kami mau bersama dengan-Mu ya Tuhan dalam situasi apapun. Kami mau dekat dengan Tuhan. Sebab Engkau Allah yang membela hidup kami. Yang memulihkan keadaan kami. Engkau yang bersama dengan hidup kami ya Tuhan. Thank you Lord. Terima kasih. Hadirat-Mu ada di sini. Hadirat-Mu memulihkan keadaan kami. Di pagi yang indah ini kami boleh berjumpa dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau merenungkan firman-Mu. Biar firman menjadi kekuatan yang baru buat kami. Dan kami boleh berjalan dalam nilai kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, katakan sama-sama. Amin, amin, amin. Wow. Saya percaya Tuhan hadir di sini. Amin. Saya percaya Tuhan ada di rumah Anda. Setiap orang kalau berkata, oh saya mengasihi Tuhan. Saya mau beritahu buat Anda bahwa Tuhan lebih mengasihimu. Kalau ada orang yang berkata, oh aku rindu Tuhan. Saya mau beritahu buat Anda, Tuhan itu jauh lebih rindu kepadamu. Dia ingin menjamahmu setiap hari, setiap pagi. Karena itu mari kita datang setiap hari. Ya, di saat teduh seperti ini, di acara kurenungkan firman-Mu ini. Mari kita datang bawa hati kita kepada Tuhan. Saya percaya terang Tuhan itu akan terbit atas hidup Anda. Amin. Nah, sebentar kita akan melanjutkan pembacaan Alkitab kita. Tapi sebelumnya kalau saudara hari-hari ini ada di dalam permohonan doa, ada dalam pergumulan doa, Anda bisa tulis permohonan doa Anda di live chat yang telah dibuka. Nanti di ujung acara ini, ya kurenungan firman pagi ini saya akan berdoa buat Anda. Dan saya percaya bahwa mujizat Tuhan masih terjadi. Amin. Mujizat Tuhan masih terjadi sampai hari. Nah, untuk itu mari kita akan melanjutkan pembacaan Alkitab kita. Ya, dalam Matius pasal 4 ayat ke-12 sampai dengan yang ke-17. Matius pasal yang ke-4 ayat 12 sampai dengan yang ke-17. Saya akan bacakan buat saudara, ya. Judulnya perikop berjudul Yesus tampil di Galilea. Saya akan bacakan.
Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau, di daerah Zebulon dan Naftali. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Nah saudara, ini adalah peristiwa di mana suatu saat ketika Yesus tahu bahwa Yohanes Pembaptis telah ditangkap. Yohanes yang memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Ya, Yohanes yang terus berteriak untuk mengabarkan pertobatan pada waktu itu. Ya, tidak disukai. Kenapa tidak disukai? Karena dunia telah berada di dalam kegelapan. Sampai hari ini dunia ini dikuasai dengan kegelapan. Bagaimana dosa itu dimuliakan, bagaimana dosa itu begitu dihargai, melebihi Tuhan. Nah, di tengah-tengah kegelapan yang seperti ini, tiba-tiba ada sebuah janji di mana terang itu akan datang. Ya, dikatakan ayat yang ke-16, bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang. Kristus datang di dalam kehidupan kita supaya kegelapan itu menyingkir sehingga terang itu datang. Nah, persoalannya sekarang, maukah hidup kita ini diterangi oleh Tuhan? Tuhan ingin sekali menerangi hidup kita sehingga jalan hidup kita terang, masa depan kita terang. Dan bagi orang-orang yang hari ini Anda mungkin berada dalam situasi persoalan sehingga Anda bisa melihat kehidupan Anda yang begitu gelap, ada kabar gembira bahwa terang itu telah datang. Terang itu telah datang di hidup Anda dan hidup kita semua. Sehingga kita hari-hari ini bisa melihat bahwa hidup kita ini akan diterangi. Ya, dikatakan ketika bangsa diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Nah, persoalannya hari ini adalah, mau gak hidup kita ini diterangi oleh Tuhan? Lewat saat teduh yang seperti ini, di acara kurenungkan firman-Mu seperti ini, Anda sedang mengizinkan terang Tuhan itu ada dalam hidupmu. Supaya nilai kebenaran, prinsip kebenaran, iman di dalam Kristus itu bangkit. Sehingga ketika ada di dalam posisi yang paling terpuruk sekalipun, Anda masih bisa melihat bahwa terang itu masih ada dalam hidup Anda. Nah, untuk itu saya akan menjelaskan kepada Anda 3 hal. Bagaimana kita harus melihat terang ketika terang itu terbit atas hidup kita. Jadi judul perenungan pagi ini adalah terang terbit atasmu. Di mana terang itu terbit atas kita. Nah, waktu terang terbit atas kita, apa yang terjadi? Jelas yang pertama adalah ketika terang terbit atas hidup kita, maka Anda akan melihat bahwa masih ada harapan. Jadi poin 1, ketika Anda melihat terang itu, maka muncullah sebuah harapan dalam hidupmu. Terang itu tadi saya bilang, terang itu yang menyingkirkan kegelapan dalam hidup Anda. Dan terang Kristus itu telah tersedia bagimu dan bagiku. Karena itu mari kita memandang Kristus di dalam banyak situasi keadaan kita. Dalam situasi apapun yang kita alami. Mari kita melihat terang Kristus. Nah, terang Kristus itu yang akan membawa terang dalam hidup kita. Pandanglah Tuhan. Kalau Anda melihat persoalan, Anda melihat kekelaman hidupmu, Anda akan melihat lumpur yang kotor. Anda tidak bisa melihat pengharapan lagi. Hidup Anda merasa hancur. Hidup Anda merasa tidak lagi punya harapan. Rasanya tidak punya masa depan. Karena Anda terus melihat lumpur. Tapi pagi hari ini ada berita baik yang saya mau sampaikan kepada Anda. Masih ada Tuhan Yesus hari ini. Yang akan memulihkan keadaanmu. Yang akan membuat hidupmu menjadi terang kembali. Karena itu setiap orang harus memandang Tuhan. Melebihi daripada kegelapan hidupmu sendiri. Tuhan ingin memulihkan keadaan Anda. Amin. Saya bertemu dengan banyak orang yang kondisi mereka sudah terpuruk. Kondisi mereka yang seolah-olah tidak ada harapan. Tapi hari ini justru saya melihat bagaimana Tuhan itu memulihkan kehidupan seseorang. Waktu yang lalu ada seorang yang datang kepada saya. Ya, di dalam bisnis yang hancur.
Dia berkata kepada saya, Pak Yudi, saya sudah hancur, hidup bisnis saya sudah hancur. Rumah sudah semua dijual karena dia terlibat hutang yang begitu luar biasa. Ya, dalam kondisi yang hancur begitu dia minta didoakan, Pak Yudi doakan saya. Saya nggak kepingin kaya Pak, saya cuma pingin hati saya penuh dengan damai sejahtera saja. Saya melihat bahwa hidup saya sudah hancur seperti ini, bisnis saya sudah remuk semuanya. Ya, saya nggak ada harapan lagi. Saya cuma pingin saya dikuatkan aja Pak, supaya saya nggak bunuh diri aja. Saya telah bosan dengan kehidupan. Lalu saya ketemu dengan orang itu, lalu saya mendoakan. Saya bilang sama dia, lihatlah Tuhan, terang Kristus sudah ada dalam hidupmu. Kalau kamu melihat kekelaman hidupmu, kamu tidak akan pernah bisa melihat pengharapan. Tetapi di dalam Tuhan ada pengharapan. Lalu saya mendoakan dia. Ketika saya doakan dia, tiba-tiba Tuhan bicara, aku akan menolong orang ini. Lalu saya bertanya kepada dia, kira-kira dari semua hal yang kamu alami, ada enggak satu celah bisnis yang masih ada harapan? Sekalipun harapannya cuma 1%, masih ada enggak? Ada sih Pak. Ini ada tender, dia bilang ada tender di Jakarta. Ya, saya mengajukan proposal juga, tapi saya nggak terlalu optimis Pak, karena kompetitor yang ikut itu gajah-gajah semua. Ini orang-orang bisnis yang kuat dan sebenarnya saya nggak ada modal dan lain sebagainya. Saya pasti kalah Pak. Saya bilang itu harapanmu cuma 1%, tapi kamu percaya yang 1% itu bisa diubahkan oleh Tuhan menjadi 100% untuk menolongmu. Gitu ya Pak. Iya. Ayo percaya dengan Tuhan. Terang itu sudah ada. Ayo saya doakan. Saya doakan lagi dia. Saya doakan lagi. Dan dia pergi saudara. 1 bulan kemudian, 2 bulan saya lupa. Kemudian dia telepon saya. Pak Yudi, saya boleh ketemu nggak? Boleh. Di mana? Dia datang kepada saya. Lalu dia sharing. Pak, saya melihat mujizat Tuhan. Saya melihat pertolongan Tuhan. Di tengah-tengah harapan yang 1%. Oh iya, kok bisa? Saya ingin tahu ceritanya. Dia bilang ketika kumpul semuanya lalu mulai presentasi produk masing-masing. Wah, yang lainnya itu mempresentasikan dengan main-main karena mereka pikir mungkin sudah ada orang, koneksi orang dalam macam-macam. Saya nggak punya koneksi apa-apa Pak. Tapi saya menyediakan semua presentasi saya dengan baik, dengan jujur, dan angka-angka yang ada itu juga angka-angka yang normal, bukan angka-angka yang diangkat begitu apa, itu semua normal. Dan terakhir ketika diputuskan dan saya baru tahu ternyata orang yang diutus untuk menilai presentasi kita itu adalah anak Tuhan yang sungguh-sungguh cinta Tuhan. Dan dia tidak silau dengan semua hal-hal yang lain, tawaran-tawaran yang lain. Dia pilih yang jujur, yang mau bekerja dengan baik. Dan itu jatuh ke saya Pak. Saya kaget sekali, saya tidak pernah menyangka ternyata saya ditunjuk untuk mengerjakan proyek ini. Wow, saya bersyukur Pak. Dari proyek ini paling tidak separuh dari hutang saya itu sudah bisa dilunasi. Wow, saya melihat sekalipun utangnya belum lunas semua, tapi dia bisa melihat terang itu mulai terbit atas hidupnya. Ada pengharapan. Waktu orang melihat terang, maka terang itu yang memberikan pengharapan. Amin. Waktu saya berkata, tetap lihatlah terang Kristus dalam hidupmu. Masih ada harapan. Tuhan itu ingin menguatkan hatimu. Tuhan ingin sungguh-sungguh memulihkan keadaanmu. Tuhan ingin sungguh-sungguh mengerjakan mujizat itu di dalam kehidupanmu, saya bilang. Dia berkata, iya Pak, dengan air matanya dia berkata, Pak, Tuhan itu baik. Benar, Tuhan itu baik. Amin. Bukan hanya waktu kita diberkati. Saya bilang dengan dia, bukan hanya waktu kamu diberkati. Waktu kamu dalam masalah, Tuhan itu tetap baik. Ketika kamu dalam masalah dan masalahmu seolah-olah itu belum ditolong, itu tidak akan pernah mengubah kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Karena itu tetaplah lihat terang Kristus. Di situasi baik atau tidak baik keadaanmu, lihatlah terang Kristus. Karena disitulah harapanmu akan muncul. Kau tidak akan terpuruk keadaanmu. Ya, tidak pernah lagi terjatuh, tergeletak karena tangan Tuhan menopang hidupmu. Yang 1% aja. Bahkan yang tidak ada harapan, Tuhan itu sanggup memulihkan keadaan Anda. Amin, saudara. Karena itu lihatlah terang. Sebab terang itu telah terbit atasmu di tengah-tengah kegelapan hidupmu. Terang Kristus itu nyata dalam kehidupan kita. Karena itu pandanglah Tuhan.
dalam situasi apapun, ayo kita datang kepada Tuhan. Hari pagi ini tadi sementara kita nyanyi menyembah, saya cuma merasakan satu ini. Tuhan itu menopang hidupmu. Tuhan itu menggendongmu. Dia tidak pernah membiarkanmu sendiri. Maka itu hati saya hancur. Tadi saya bilangnya, Tuhan, aku pingin bersama dengan Engkau. Di situasi apapun. Ini yang tidak boleh bergeser. Ini yang tidak boleh hilang. Apa itu? Kekaguman kita akan Tuhan. Itu yang tidak boleh berubah di hidup kita. Maka terang itu yang akan memulihkan keadaan kita. Amin. Saudara yang hari ini dalam kegelapan, jangan takut. Pandang ke atas. Lihatlah Tuhan. Maka terang Tuhan akan terbit atasmu. Amin. Itu yang pertama. Jadi yang pertama, ketika kita melihat terang, maka kita akan melihat harapan. Masih ada harapan. Amin. Lalu yang kedua apa? Kalau kita melihat terang itu, maka kita ini akan tahu bahwa hidup kita ini diperhatikan Tuhan. Ini penting, saudara. Yang kedua, waktu Anda melihat terang, maka kita itu akan merasa kita itu diperhatikan Tuhan. Ini perasaan diperhatikan itu penting. Karena semangat yang baru, pengharapan yang baru, itu muncul dari situ. Waktu Anda merasa tidak ditinggal oleh Tuhan. Ketika Anda sekalipun di dalam persoalan yang cukup berat dalam hidup Anda. Tapi satu perasaan ini bahwa Tuhan masih menyertaimu. Bahwa Anda tidak pernah sendiri. Mungkin manusia, keluarga, kerabat, semua bisa meninggalkan kita. Tapi selama Anda merasa bahwa Yesus masih bersamamu, maka itulah alasan untuk kita ini tetap bersuka cita dalam segala hal. Amin. Merasa diperhatikan, merasa tidak ditinggalkan oleh Tuhan, itu penting. Karena itu yang membuat Anda bersemangat. Itu yang selalu membuat kita selalu berpengharapan. Bahwa masih ada hari esok bersama dengan Tuhan. Tiba-tiba ada sebuah pengertian dalam hati kita. Hari ini memang kita ini ada di dalam masalah. Ada dalam badai. Tapi selalu ada pengertian ini ketika Anda merasa diperhatikan. Apa itu? Ini perasaannya. Bahwa Anda akan tahu bahwa semua masalah yang Anda hadapi itu ada waktu kadaluarsanya. Percayalah, setiap persoalan itu akan berlalu. Akan ada masa selesainya, ada masa kadaluarsanya. Di mana di saat itu kita akan melihat bagaimana Tuhan menolong hidup kita. Bagaimana Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Jadi Anda akan terus semangat, tidak berpikir hal yang aneh-aneh. Mau bunuh diri lah, ya mau menghancurkan diri sendiri lah. Lalu stres, lalu maaf ya kadang-kadang terserang jiwa dan syarafnya akhirnya jadi gila dan lain sebagainya. Gak perlu seperti itu. Karena itu lihatlah terang. Karena ketika Anda melihat terang itu, Anda akan merasa bahwa aku ini diperhatikan Tuhan. Alasan kita bersuka cita itu karena berkat. Bukan karena berkat, maaf. Bukan karena berkat saja. Alasan kita bersuka cita itu karena Yesus ada di hati kita. Karena terang Kristus ada di hati kita. Sehingga hari ini kita diberkati atau tidak diberkati sebenarnya tidak boleh mempengaruhi sukacita kita. Selama Yesus masih ada di hatimu, Anda tetap punya alasan untuk tetap bersuka cita. Amin. Amin. Karena itu terus memandang harapan. Ya, orang yang melihat terang itu tadi yang kedua ini, poin kedua, Anda merasa diperhatikan. Kalau orang merasa diperhatikan itu apa yang terjadi? Saudara, orang yang merasa diperhatikan, merasa dikasihi, merasa tidak ditinggalkan. Oh, itu membuat hidup kita ini bersemangat. Hidup kita ini melihat pengharapan. Hidup kita ini tiba-tiba tergali semua potensi hidup kita. Saya kadang-kadang di rumah, ya saya kalau capek kadang dalam pelayanan, capek apa begitu, pulang ke rumah. Apa yang membuat saya tetap bersemangat? Apa yang membuat saya tetap rindu untuk terus melayani? Pertama, selain Tuhan. Yang kedua, karena saya merasa anak dan istri saya adalah orang-orang yang mengharapkan saya, mencintai saya. Ketika saya pulang ke rumah, anak saya datang lalu pijitin saya, ya, lalu ngobrol dengan saya, tanya, "Pak, bagaimana kabar?" apa ya, ngomong. Waktu saya bicara atau ketemu dengan anak saya, bicara dengan mereka, ngobrol dengan mereka, dan mereka menunjukkan sebuah sikap bagaimana mereka menghormati, mereka mencintai ya papanya. Waduh, itu semangat tersendiri buat saya. Karena apa? Karena saya merasa dicintai. Karena saya merasa dihargai. Karena saya merasa diharapkan di rumah saya. Nah, ketika Anda melihat terang, perasaan itu yang ada.
Karena Kristus itu selalu membangkitkan semangat hidup kita. Karena Kristus itu yang selalu membuat kita ini berarti hidup kita. Karena itu saudara, sementara Anda mungkin hari ini ada beberapa orang yang merasa ditinggal oleh manusia. Anda merasa mungkin tidak diperhatikan. Masih ada kasih Tuhan hari ini. Dia ingin memulihkan hidupmu. Dia ingin sungguh-sungguh memulihkan keadaanmu. Anda adalah orang yang sangat dikasihi. Amin. Anda adalah orang yang sangat diperhatikan. Seperti kemarin saya ceritakan soal anak yang bungsu. Bapak itu tiap hari menanti. Bapak itu tiap hari menanti anak bungsunya pulang. Dan ketika anak bungsu itu pulang, bapak itu tidak memarahin dia, tidak lagi mengungkit-ungkit kesalahannya. Apa yang dibuat oleh bapak itu? Dia peluk anak bungsu itu. Dia peluk mungkin dengan air matanya, dia peluk, dia yang didahulukan tuh kangennya. Dia nggak peduli keadaan anaknya, mungkin anaknya ini telah berbuat jahat kepada dirinya. Dia nggak peduli itu. Yang dia pedulikan hari ini anakku telah pulang, itu jauh lebih penting. Makanya Alkitab mengisahkan begitu anak ini pulang, maka dipeluklah anak ini. Anak ini belum membuktikan apa-apa. Kalau manusia sih pingin kalau kamu berubah, ayo buktikan. Itu manusia. Tapi Tuhan tuh nggak pernah tuntut itu dari hidup kita. Ya, bapak itu memeluk anak bungsu itu, lalu dikasih cincin, dikasih baju, dikasih sepatu baru. Wow. Tanpa harus membuktikan apa-apa, bapak itu menanti. Saudara, demikianlah Anda dengan Tuhan. Tuhan dengan kita itu seperti itu. Ketika Anda dalam kegelapan, ayo sadarilah keadaan bahwa Anda adalah anak-anak Tuhan. Datang dan lihatlah terang itu. Tuhan akan memelukmu. Tuhan akan memberikan cincin, sepatu, baju. Tanda bagaimana Tuhan itu mengasihi hidup kita. Dan itu yang membuat perasaan kita ini perasaan yang dikasihi. Dan memang benar-benar Tuhan mengasihimu. Kalau Anda merasa hari ini Tuhan tidak mengasihimu, itu bisikan dari si jahat. Tolaklah itu. Jangan percaya kepada bisikan, oh Tuhan tidak memperhatikanmu. Siapa bilang? Itu perkataan setan. Jangan perhatikan itu. Tuhan Yesus memperhatikanmu. Karena itu lihatlah terang itu. Supaya ketika Anda melihat terang itu, perasaan dikasih, dicintai, itu ada dalam hidup Anda. Dan ketika perasaan itu ada, maka Anda akan menjadi orang yang bersemangat. Menjadi orang yang akan menemukan potensi dalam hidup Anda. Amin. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga apa? Yang ketiga, waktu Anda melihat terang, ya ketika Anda melihat terang, maka ini yang terjadi. Yang pertama tadi adalah Anda melihat pengharapan, lalu yang kedua Anda merasa dikasih, yang ketiga ketika Anda melihat terang, maka imanmu tuh bangkit. Dikatakan kita ini bangkit. Bangkit artinya begini, dengan sengaja tiba-tiba kita ini bangkit. Seperti tadi saya bilang, anak bungsu itu menyadari keadaannya. Kalimat menyadari keadaannya itu adalah begini, ketika dia makan ampasnya babi itu. Dia menyadari bahwa di rumah bapakku itu orang pegawai-pegawai yang paling rendah sekalipun makanannya nggak sehina ini. Kenapa aku di sini? Itu kata bangkit itu dari situ. Dia menyadari keadaannya bahwa ternyata di rumah bapaknya itu jauh lebih mulia. Kenapa aku di sini? Aku ini anak-anak bapak. Aku ini anak bapak. Gak seharusnya aku mengalami seperti ini. Dia bangkit dengan imannya. Dia menyadari keadaannya lalu bangkit. Dan kata bangkit itu dia berbalik pulang kepada bapaknya. Nah disitulah ketika kita melihat terang. Maka hidup kita ini tiba-tiba kita tuh menyadari keadaan kita. Bahwa Anda adalah anak-anak Tuhan. Kita ini anak-anak Tuhan. Tidak seharusnya kita ini berlasat-lasat atau berlasat itu apa ya? Bergelut dengan dosa, tinggal dalam kegelapan, lalu tinggal dalam kehinaan seperti itu. Tidak seperti itu. Anda punya Allah yang luar biasa. Kita ini punya Bapa yang memperhatikan hidup kita. Dan terang itu telah ada bagi hidup kita. Tinggalkan kegelapanmu, lalu cepat bangkit, datanglah kepada Tuhan, bawalah perkaramu kepada Tuhan. Yang lalu saya sampaikan, Anda akuilah dosamu di hadapan Tuhan. Tuhan tidak pernah menolak kita. Akuilah dosamu kepada Dia. Dia tidak akan terus mengingat dosamu. Tidak akan pernah mengingat dosamu.
Ya, kalau kata Alkitab, kalau kita ini mengaku dosa, Tuhan itu adil dan setia. Amin. Dia akan mengampuni hidup kita. Dia akan memulihkan hidup kita. Ya. Dan dia akan sungguh-sungguh menyucikan hidup kita kembali dan menerima kehidupan kita lagi. Kalau Anda masih terdakwa, diingatkan oleh dosa itu bukan dari Tuhan. Jangan berasumsi bahwa Tuhan masih marah sama saya. No, itu perasaanmu sendiri. Itu perasaan kita sendiri. Tuhan itu Tuhan yang mengampuni hidup kita. Karena itu kalau Anda melihat terang ini, menyadari ini, Anda akan bangkit. Bahwa dakwaan setan, kuasa kegelapan itu tidak akan pernah menyentuh hidupmu. Ya, bahkan ketika Anda habis berbuat dosa lalu Anda minta ampun dengan Tuhan, dengan kesungguhan hati, bukan untuk main-main loh. Oh gampang Tuhan mengampuni, besok saya berbuat dosa lagi. Bukan itu. Tapi memang kita ini adalah orang-orang yang mungkin penuh dengan kelemahan lalu kita jatuh. Tapi ketika kita jatuh kita datang kepada Tuhan. Saya percaya satu hal ini. Waktu kita berdosa, saya percaya Tuhan itu murka. Tuhan itu murka. Tuhan itu benci dosa kata Alkitab. Tapi ingat satu prinsip ini. Tuhan itu tidak pernah bisa bertahan dalam murkanya. Kenapa? Karena kasihnya itu jauh lebih besar. Halo amin? Amin. Kalau Anda berbuat dosa Tuhan murka. Jangan dikira Tuhan gak murka. Tuhan murka. Karena Tuhan itu benci dosa. Tuhan gak mau kita tinggal dalam dosa. Tapi kalau Anda datang kepada Tuhan dengan sebuah kerendahan hati. Lalu Anda berkata Tuhan ampuni dosaku, aku ini salah. Dengan kehancuran hatimu dengan sungguh-sungguh. Ingat prinsip tadi saya bilang. Tuhan itu memang murka. Tapi Tuhan tidak pernah bisa bertahan lama dalam murkanya. Kenapa? Karena kasihnya kepada kita jauh lebih besar. Nah posisi yang seperti ini sebenarnya harus menyadarkan kita. Itu yang membuat kita tuh melihat terang. Lalu kita ini bangkit. Iblis tidak punya tempat, tidak punya waktu untuk menuduh kita, mendakwa kita. Dia tidak punya bagian itu di hidup kita. Kenapa? Karena Anda bangkit dengan sengaja. Amin. Karena itu biar pagi hari ini, mari kita melihat terang. Karena terang itu pertama membuat kita memiliki sebuah pengharapan. Karena terang itu akan membuat kita ini, yang kedua hidup kita ini merasa diperhatikan oleh Tuhan. Lalu yang ketiga, terang itu membuat kita bangkit. Amin. Membuat kita ini menyadari keadaan kita. Bahwa kita ini anak-anak Tuhan. Jangan tertipu dengan situasi keadaan. Hidup Anda ini hari ini sangat dipengaruhi oleh suara Tuhan. Bukan suara setan. Karena kalau itu yang mempengaruhi hidup kita. Saya percaya Anda akan melihat terang itu. Dan terang Tuhan terbit atas hidupmu. Dan itu yang membuat Anda akan kuat menghadapi apapun. Karena Tuhan Yesus menyertaimu. Amin. Karena itu biar pagi hari ini saudara. Mari kita datang kepada Tuhan. Pagi hari ini mari kita bawa hidup kita kepada Tuhan. Mungkin ada beberapa orang yang hari ini ketika Anda mendengarkan acara kurenungkan firman-Mu ini. Bahkan mungkin ini acara ini Anda artinya tidak sengaja untuk mendengar. Mungkin Anda lagi buka-buka IG tiba-tiba ada siaran langsung dan Anda mulai melihatnya. Saya percaya Tuhan sedang menuntun hidupmu. Tuhan ingin Anda berjumpa dengan terang itu. Tidak ada yang kebetulan. Tuhan rancangkan supaya hidupmu hari ini dipulihkan oleh Tuhan. Di tengah-tengah apapun situasi. Di tengah-tengah apapun keadaan Anda. Tuhan sedang menyediakan terang itu dalam hidupku. Sehingga hidup kita adalah kehidupan yang penuh dengan pengharapan. Merasa diperhatikan. Lalu yang ketiga Anda bangkit dari situasimu. Untuk melihat betapa Tuhan menyertaimu. Tuhan mengasihimu. Amin. Untuk itu mari kita akan datang kepada Tuhan. Kalau ada beberapa orang yang hari ini merasa hidupmu gelap, tidak ada pengharapan. Sebentar saya akan mendoakan Anda. Dan saudara yang ada dalam pergumulan nanti sebelum saya selesaikan acara ini. Saya akan berdoa untuk semua orang-orang yang hari dalam permohonan doa. Masukkan permohonan doa Anda yang akan dicatat oleh tim. Dan di ujung nanti di acara ini saya akan mendoakan Anda. Tapi mari kita datang kepada Tuhan dulu. Mari kita katakan ini. Biar Tuhan itu menjadi terang kehidupan kita. Amin. Amin. Mari kita angkat tangan kita. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku engkau termulia.
Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Saya melihat ada seorang wanita, dalam penglihatan saya seperti seorang yang duduk dengan muka tersitukan di lututnya, di pojokan begitu, sambil menangis karena Anda sedang kehilangan seorang yang Anda kasihi. Gak tahu ini seorang ibu atau seorang wanita, seorang ibu atau seorang gadis yang sedang kehilangan orang yang dikasihi. Seorang ibu yang mungkin kehilangan anak, atau anaknya yang sangat dikasih karena mungkin kecelakaan atau apapun, saya juga nggak tahu. Tapi Tuhan lihatkan itu, dan Anda hari ini merasa hidupmu tuh gelap. Anda merasa terpuruk dari keadaanmu karena Anda merasa yang Anda andalkan hari ini kok kayaknya diambil oleh Tuhan, dan sempat di hatimu Anda kecewa dengan Tuhan. Dengar saya baik-baik. Tuhan tuh mengasihimu. Saya di penglihatan saya melihat wanita ini terpuruk di pojokan, tapi Tuhan itu kayak menjamah kepala dari wanita ini. Dan Tuhan itu seperti berkata bahwa aku bersamamu. Jangan takut menghadapi hidupmu. Dengar saya baik-baik. Ibu, Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Saya mengerti Anda sedih karena Anda kehilangan orang yang dikasihi. Tapi hari ini engkau tidak pernah sendiri. Jangan takut menghadapi apapun. Karena Tuhan bersamamu. Tuhan menyertaimu. Oh, saya berdoa pagi hari ini supaya semangat hidupmu dibangkitkan. Supaya Anda melihat terang Kristus. Sehingga hidupmu ini dipulihkan oleh Tuhan. Supaya hidupmu ini boleh berjumpa dengan Tuhan. Dan masih ada hal yang jauh yang lebih luar biasa yang Tuhan mau kerjakan melalui Anda. Kalau Anda adalah orangnya, angkat tanganmu, saya mau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Pagi ini terima kekuatan yang baru daripada Tuhan. Dalam nama Yesus semua kegelapan hidupmu tersingkir oleh karena terang Tuhan datang sekarang ini juga. Dalam nama Yesus diangkat hidupmu, diangkat semua keadaanmu, diganti dengan sukacita, rasa bersyukur, dan dikuatkan lutut yang goyah, tangan yang terkulai, dikuatkan pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab Tuhan masih ingin memakai hidupmu, ibu. Tuhan ingin sungguh-sungguh memakai hidup Anda. Dalam nama Yesus terima pemulihan ini. Dan dikuatkan kembali. Ingatanmu akan sungguh-sungguh hanya tertuju kepada Tuhan. Bukan kepada peristiwa kehilangan itu. Tapi kepada Tuhan. Dan itu yang akan membuat Anda dikuatkan. Terima di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Ada seorang bapak yang hari ini frustrasi karena sakitnya tidak sembuh-sembuh. Bahkan bapak ini mulai mengeluh karena bapak ini merasa kasihan dengan anak-anak. Ya, ini bapak sudah umur. Ya, melihat anak-anaknya terus berjuang untuk membeli obat, membawa ini ke rumah. Dan Anda merasa kasihan dengan anak-anak Anda. Anda merasa bahwa hidupku ini bikin repot anak-anak. Padahal anak-anak Anda melakukannya dengan sukacita. Anak-anak Anda adalah anak-anak yang baik. Anak yang mau berkorban demi papanya. Tapi Anda sendiri hari ini kayak merasa aku ini kayak merepotkan. Lebih baik aku mati. Hidup Anda menjadi gelap. Dengar saya baik-baik. Hari ini ada kabar gembira buat Anda. Anda gak perlu merepotkan anak-anakmu karena Tuhan mau menyembuhkan Anda pagi ini. Kalau Anda adalah orang yang baik, angkat tanganmu. Di dalam nama Tuhan Yesus sekarang. Terima mujizat kesembuhan itu. Tuhan mendengar doamu Bapak. Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Tuhan bersama denganmu sekarang. Terima pemulihan kesembuhan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Terima
taruh tanganmu di tempat yang sakit. Aku berdoa untuk penyakit. Pergi, tinggalkan tubuh dari orang ini. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Aku usir penyakit apapun. Keluar dalam nama Tuhan Yesus dari tubuh orang ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya sekali lagi. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memujarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Sekali lagi katakan, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Mutiara tak ternilai harta milikku. Amin. Keindahanmu memujarkan dunia. Di mataku Engkau sekali lagi dengan kekagumanmu. Haleluya, katakan, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Cepat masukkan semua permohonan doa Anda. Tiada tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memujarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Di mataku, di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia. Sekarang saya mau berdoa untuk semua pergumulan doa yang sudah masuk. Saya akan berdoa, saya akan menumpangkan tangan pada tablet ini secara simbolis saja. Dan saya percaya bahwa hari ini akan terjadi mujizat Tuhan. Amin. Oh, sekarang aku berdoa untuk orang-orang yang mengalami pergumulan. Tuhan, ama berdoa untuk orang-orang yang hari ini mengalami sakit penyakit apapun, paru-paru, sakit ginjal. Oh, di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa sekarang. Di dalam nama Yesus, terima kesembuhan. Terima kesembuhanmu sekarang. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua penyakit ini hilang. Dalam nama Yesus, pergi meninggalkan orang-orang ini. Aku melepaskan kesembuhan orang yang kena COVID-19. Oh, virus itu mati sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Dan orang ini akan mengalami pemulihan sekarang ini. Dalam nama Yesus mengalami pemulihan. Dalam nama Yesus, orang-orang yang kehilangan pekerjaan. Oh Tuhan, hamba berdoa pulihkan. Biar orang yang kehilangan pekerjaan, mereka boleh menemukan pekerjaan yang baru. Orang-orang yang bangkrut oleh karena situasi keadaan, Tuhan pulihkan dengan cara Tuhan. Dalam nama Yesus, orang yang terlibat hutang ya Tuhan, mereka yang terlibat hutang yang hari-hari ini mungkin bingung bagaimana melunasi. Aku percaya hari ini Tuhan, aku berdoa minta mujizat Tuhan. Ampuni kesalahan kami, ampuni keserakan kami. Mungkin salah dalam pengaturan keuangan, terlalu cepat dan lain sebagainya. Tuhan ampuni kami. Tapi hamba berdoa sekarang Tuhan pulihkan. Biar setiap hutang boleh dilunasi dengan cara Tuhan. Sehingga mereka boleh melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Dalam nama Yesus, orang-orang yang hari ini juga keluarga demi keluarga yang mengalami masalah. Mereka yang mau bercerai. Oh, aku tolak segala perceraian ini dalam nama Yesus. Dibatalkan. Biar kasih cinta yang baru itu boleh lahir di hati suami dan istri ini. Dalam nama Yesus, anggur baru itu muncul. Lagi dilahirkan kembali, dibangkitkan kembali, mereka dipulihkan. Terlebih satu ini ketika mereka memandang terang, maka keluarga mereka dipulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Untuk suami istri yang hari ini juga berdoa untuk seorang anak lahir dalam keluarganya. Mereka yang sudah sekian lama menikah tapi belum punya anak. Oh, aku berdoa sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, di tahun ini akan mengandung dan tahun depan akan lahirlah seorang anak. Terima mujizat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Dia bersama denganmu. Mujizat Tuhan terjadi. Orang-orang yang stres, orang-orang yang tertekan, orang-orang yang depresi karena persoalan. Oh, Tuhan yang memberikan penghiburan.
Biar mereka melihat terang itu. Dan terang itu sungguh-sungguh ada dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Yesus hamba sudah berdoa sekarang. Minta mujizat-Mu terjadi ya Tuhan. Atas setiap anak-anak Tuhan. Dan kami percaya Engkau Allah yang mendengar. Engkau Allah yang memulihkan keadaan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari semua angkat tangannya. Kita akan terima doa berkat. Terimalah berkat daripada Allah yang sungguh-sungguh akan memimpin Anda pada kemenangan. Oleh karena Yesus Kristus menyertai-Mu dan Dia tidak pernah meninggalkan-Mu. Terang itu telah datang dan hidupmu dipulihkan oleh Tuhan. Karena itu pagi ini terima berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Wah, senang sekali untuk terus menyampaikan perenungan firman Tuhan kepada Anda. Saya berharap Anda terus bersemangat. Dan sungguh-sungguh ajaklah keluarga, Tolan yang lain untuk bisa terus mengikuti acara kurenungan firman-Mu ini. Dan biar ini menjadi berkat buat kita. Ya. Dan acara ini akan terus diselenggarakan mulai hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Tiap hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Jam 6 pagi ya. Di IG Live Yudi Kusmanto dan IG Live GMS Surabaya Barat. Dan saya percaya ini akan jadi berkat buat hidup kita semua. Amin. Untuk itu selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Dan sepanjang hari ini Anda mengalami kemenangan dengan cara Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.